Sekarang, apakah sudah siap untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin? Ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya minta ke ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini kali ini, sebaiknya kita membaca doa. Membaca doa sesuai saya masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Baik. Kita akan membahas tentang pengolahan data. Tapi sebelum kita mulai, Bapak ada sebuah tebak-tebakan. Nanti jawabnya satu kelompok satu orang. Jadi tebak-tebakannya ini adalah clue-nya. Clue tebak-tebakan ini adalah sandi. Clue-nya sandi. Ya. Kalau di HP kan ada kata sandi, tapi kita ambil sandi, ya. Clue-nya sandi. Oke, paham? Oke, pertanyaannya, clue-nya sandi ya. Pertanyaannya, 5 ditambah 2 sama dengan, katakan 5 ditambah 2 sama dengan, oke, kelompok 3. 5 tambah 2? Salah. Kelompok lain? Ingat kata kuncinya. Cuma kelompok 3 yang bisa. 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Salah. Berapa? 5, 2 salah. Oke, satu kali lagi. Salah. Satu kali lagi. Ya. Salah. Satu kali lagi. Pertanyaan baru. 3 ditambah 2 sama dengan salah. Ingat kata kuncinya. 1 salah. Ingat kata kuncinya. Hah? Kata kuncinya san. 3 ditambah 2 sama dengan belum tepat. Hah? Salah. Ini apa? Berapa? Sandi 5. Jawaban yang benar sandi 5. Kata kuncinya adalah sandi. Tambah sandi jumlahnya berapa? Oke ya. Harus perhatikan kata. Baik, kita mulai materi pelajaran informatika kelas 7 pengelolaan data. Ya. Coba perhatikan ke depan dulu. Pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang pengelolaan data? Kelompok 1, ada yang bisa disampaikan? Kelompok 4? 3? Mengelola sebuah data dan mengelompokkan. Oke, boleh. Kelompok 2? Ada? Oke, kita buka ya. Ini adalah pengelolaan data. Yang pertama adalah cara menemukan atau mengolah data secara sistematis. Ya. Bisa untuk meningkatkan pengetahuan dan menyajikan sebagai yang definisi yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menggunakan informasi untuk tujuan yang sudah direncanakan. Itu adalah pengolahan data. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal data berdasarkan sifat, bentuk, dan sumbernya. Sifatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan sumbernya dari mana. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu kalau kita mau mengelola data, itu tahapannya apa saja, ya? Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasikan data yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian menemukan sebuah data, kalian identifikasi, kalian kelompokkan, kalian klasifikasikan. Kemudian menerapkan pengolahan data yang ditemukan dalam sehari-hari. Dari hasil pengumpulan dan klasifikasi, itulah hasil data yang akan kalian terapkan.
Berikutnya, jenis data menurut sifatnya. Data kualitatif berupa kategori atribut. Dengan kata lain, dia berupa kata kuantitatif berbentuk bilanya. Biasanya dia berupa angka. Kemudian jenis data, ada data primer. Data primer adalah data yang bersumber dari sumber asli. Ya kan? Saya tanya nih sama Dava, ini ada data saya primer. Data sekunder adalah data yang informasi kita dapatkan dari orang lain. Contohnya, Dava punya informasi, saya mau tanya Dava, tapi Dava ceritanya ke Fadila. Fadila baru cerita ke saya. Berarti saya yang dapatkan informasi dari Fadila adalah data sekunder. Nah, penyelesaian pengolahan data ada 4 cara. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Adalah data yang besar kita pecah, kelompokkan menjadi data-data kecil. Kita kelompokkan. Kemudian pengolahan data, pengenalan pola, yaitu pengelompokan dan pembersihan klasifikasi. Kita pisahkan. Pembersihan itu pembersihan yang bagaimana? Kalau ada data yang sama double, maka kita hapus satu. Jangan sampai itu data terbaca 2. Data yang sama persis. Jadi yang namanya data audio ada 2. Satunya datanya kita hapus dan kita hitung, ya. Kemudian ada abstraksi. Berfokus pada data yang penting. Yang nggak penting nggak usah dihiraukan, ya. Kemudian ada algoritma. Nah, inilah analisis perhitungan yang melibatkan beberapa komponen. Nah, ini tahapan pengolahan. Ada pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, analisis, penyajian data, penggunaan, dan pemeliharaan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran tentang pengolahan data. Kita coba lihat dulu ya. Ya, bisa dibuat di sini. Cuma lebih enak kita lihat yang di sini. Bisa. Yang berkaitan dengan silakan diperhatikan ya. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Supaya kalian lebih paham lagi, mari kita bahas materinya lebih lanjut lagi. Pernah enggak sih kalian melakukan kegiatan pengumpulan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Data dari sumber yang sudah ada misalnya laporan keuangan, data absensi atau data hasil sensus penduduk. Oke, sebelum kita lanjut, tadi ada data hasil wawancara dan kuesioner. Ada data dari laporan keuangan, ada data dari sensus. Dari 4 ini, kuesioner, wawancara, keuangan, dan data sensus, ini mana yang sumber primer? Wawancara kuesioner. Primer, kenapa? Yang kita berikan gambar kuesionernya orang yang bersangkutan. Laporan keuangan sekunder, karena kita dapatnya laporan hasil pengolahan dari yang bertugas mengolah sebuah laporan. Kemudian terakhir adalah sensus. Pernah ada sensus penduduk? Pernah melihat orang sensus penduduk di rumah? Tapi kenapa petugas sensusnya langsung datang ke rumah penduduk? Oke, kita lanjut. Lalu, bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel? Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isi
rincian atau kuesioner atau sumber yang sederhana dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram tentunya akan mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Sebagai contoh, kali ini kita akan memakai data nilai ulangan harian pelajaran matematika kelas 4 sebanyak 15 siswa. Sebelum kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Mulailah dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai nilai yang paling besar. Mari kita sama-sama uraikan data tersebut. Nilai 6 ada 3, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang siswa. Nilai 7 ada 6, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang siswa. Nilai 8 ada 4, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang siswa. Nilai 9 ada 2, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang siswa. Setelah data tersebut kita uraikan dan kita kelompokkan, lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan data tersebut ke dalam tabel sesuai dengan kelompoknya. Data nilai kita masukkan pada kolom tabel nilai.
berat badannya diskusinya.
depan ya. 3 orang. 3 orang. Kalau 2 orang juga nggak apa-apa. Harusnya 2 aja. Dua orang saja. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh, mau laki-laki 1 perempuan boleh, perempuan semua boleh, laki-laki semua. Presentasi dari kelompok 1. Silakan bagi kelompok 1. Perkenalkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Kelompok 3, kelompok 2, ada? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Boleh laki-laki perempuan, boleh perempuan semua, boleh laki-laki semua. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Buatkan aja ya. Ayo. Perkenalkan dulu. Dapatkan dikit.
Oke ya. Dari hasil kelompok 2, ada kelompok lain yang mau menanggapi? Apakah datanya berbeda? Oke, terima kasih kelompok 2, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita langsung ke kelompok 4 aja. Kelompok 4. Udah kami. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang mau maju, kelompok 4 dari dua orang, silakan. Oke, silakan. Suaranya biar kedengaran ya. Kami akan menyampaikan presentasi tentang berbadan tertinggi pada laki-laki dan perempuan. Kategori siswa laki-laki tinggi 24, pendek 1, Kategori siswa perempuan tinggi 15, kemudian tarik mau 22, yang juga lulus 8. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Gak ada. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi kesimpulannya kalian sudah mengklasifikasikan data, kemudian mengkelompokkan data sesuai dengan klasifikasi yang sudah diberikan. Oke, ya. Baik, berikutnya yaitu membuat refleksi dan RKPD. Baik, sebelum kita membuat sebuah refleksi dan RKPD, kita ada tebak-tebakan sedikit ya. Sama seperti tadi, memperhatikan kelompok 3, kelompok 4. Betul ya. Saya ada tebak-tebakan. Cluenya adalah huruf depan. Saya sebutkan apa, jawabannya adalah huruf depannya. Ya. Kita mulai. Ayam. A. Sapi. Kambing. Kalau gajah? Gajah. Saya sebutkan apa? Ayam A. Sapi S. Kambing K. Kalau gajah? Ya. Yang kedua, kita balik. Cluenya huruf terakhir. Ya, huruf terakhir. Apel. Mangga. Nanas. Durian apa? Oke, bisa fokus semua ya. Baik. Nanti kita bagikan RKPD-nya.
ya. KPD-nya juga. Oke, perhatikan ya. Silakan dikerjakan sesuai pertanyaan yang muncul. Kalau emoji kalian pilih emoji ya. Nanti dikumpulkan minggu depan, silakan dikerjakan. Oke ya? Hah? Boleh. Sudah dikumpulkan ya. Oke, baiklah. Untuk berikutnya materi ke depan kita akan membahas tentang desinfektan ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, halo, duduk dulu, nanti dulu. Kelompok 3, duduk dulu. Kelompok 3, duduk. Kelompok 3 silakan duduk dulu. Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, ketua kelas silakan pimpin doa kembali. Ketua kelas silakan. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah perasaan hari ini menyenangkan? Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.